Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Mutia dengan NIM 19040100013. Baik, langsung saja pada bagian pengertian perjanjian kontrak. Kontrak dalam pengertian luas sering dinamakan juga perjanjian. Meskipun demikian, istilah kontrak dan perjanjian memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa dua orang atau lebih untuk saling berjanji dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Biasanya diadakan secara tertulis. Para pihak yang melakukan kesepakatan wajib untuk mentaati dan melaksanakan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan atau verbintenis. Dan dikarenakan kontrak menimbulkan kewajiban, maka kontrak bisa disebut dengan sumber hukum formal, sedangkan asal dari kontrak tersebut adalah kontrak yang sah. Baik, pada bagian selanjutnya, syarat sah perjanjian kontrak. Jadi, suatu perjanjian atau kontrak baru yang sah dan akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Persyaratan dari hukum harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat. Secara umum, sahnya perjanjian atau kontrak adalah seperti yang diatur menurut pasal 1320 KUHP. Kontrak ini dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya kata sepakat antar pihak dalam perjanjian. Yang kedua, adanya kecakapan berbuat dari pihak. Dan yang ketiga, adanya perihal tertentu. Dan yang keempat, adanya kuasa yang diperbolehkan. Jadi, apa manfaat kontrak dalam bisnis? Jadi manfaatnya ini untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah seperti UKM, yang merupakan yang paling rentan, membantu memperbaiki sistem keuangan dan perbankan, dan memberikan perlindungan terhadap semua pelaku ekonomi atau pelaku bisnis yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Mengapa perjanjian merupakan faktor utama dalam berbisnis? Jadi, dengan adanya perjanjian, Anda dapat dengan mudah melakukan penagihan atau pembayaran ataupun proses penagihan prestasi yang tertulis dalam kontrak tersebut. Dan jika pihak tersebut melanggar dan melakukan prestasi, Anda pun memiliki bukti yang kuat untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum. Lanjut, hal-hal yang dapat membatalkan kontrak bisnis. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, penawaran. Yang ketiga, pembayaran tunai. Yang keempat, pembaruan utang atau novasi. Yang kelima, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang keenam, pencampuran utang. Yang ketujuh, pembebasan hutang. Dan yang kedelapan, musnahnya barang yang terutang. Dan yang terakhir, pembatalan. Yang terakhir, mengapa kontrak dikatakan sebagai kerangka dasar dalam kegiatan berbisnis? Jadi dalam kegiatan berbisnis di Indonesia, kontrak merupakan kerangka dasar yang digunakan sebagai bingkai dari hubungan bagi para pelaku ekonomi. Kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dengan demikian, kontrak ini sangat berperan penting dalam berbisnis di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kontrak adalah peristiwa dua orang atau lebih untuk saling berjanji dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Biasanya diadakan secara tertulis. Para pihak yang melakukan kesepakatan wajib mentaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Kemudian, syarat sahnya perjanjian tersebut atau kontrak tersebut menurut pasal 1320 KUHP adalah adanya kata sepakat antar pihak dalam perjanjian, adanya kecakapan berbuat dari para pihak-pihak yang lain, adanya perihal tertentu, dan adanya kuasa yang diperbolehkan. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.